Mengingat Santo Habib Girgis di hari rayanya, pelopor pendidikan keagamaan di zaman modern. Artikel ini ditulis oleh Yang Mulia Baba Senouda III dan diterbitkan di Watani pada tanggal 18 Agustus tahun 1991, untuk memperingati 40 tahun kepergian Habib Girgis. Beliau mengawali kehidupannya di era yang hampir hampa akan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan. Pada saat berdirinya sekolah ulama, atau seminari, mereka tidak dapat menemukan guru agama setelah Hegumenos Piloteos Ibrahim sakit. Jadi, para siswa dibiarkan tanpa pelajaran agama selama 3 tahun, hingga Habib Girgis terpilih untuk mengajar rekan-rekannya. Selain itu, tidak ada pengkhotbah di gereja sehingga khotbah dibacakan dari buku cetak atau manuskrip. Hal ini membuka pintu bagi denominasi lain untuk mempunyai pengaruh di dalam gereja. Bumi belum berbentuk, kosong, dan gelap gulita menutupi samudera raya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kejadian. Kemudian, Allah berfirman, "Jadilah terang," dan terang itu jadilah, dan cahayanya adalah Habib Girgis. Ia lahir di Kairo pada tahun 1876. Saat masih kecil, ayahnya meninggal pada tahun 1882. Ibunya membesarkannya dalam iman dan ia bergabung dengan sekolah menengah Koptik di distrik Clotbek, Kairo. Dia adalah siswa pertama yang dipilih untuk mendaftar di sekolah ulama atau seminari ketika didirikan kembali pada tahun 1893. Dia diangkat menjadi guru agama di sana ketika dia menjadi siswa di tahun terakhir. Dia adalah lulusan dengan peringkat tertinggi pada kelulusan kelas pertama sekolah ulama atau seminari pada tahun 1898. Ia menjadi profesor teologi dan homiletika pertama di seminari tersebut. Dia unggul dalam berkhotbah dan mengajar. Majalah Koptik terbaik pada masanya. Ini menerbitkan penelitian dalam hukum kanon gereja, sains dan agama, studi Alkitabiah, doktrin dan teologi. Setiap terbitan memuat khotbah spiritual yang kuat oleh guru Habib Girgis dan diyakini majalah tersebut dihentikan pada tahun 1931 karena menjadi beban keuangan baginya. Habib Girgis juga seorang penyair. Dia menggunakan bakat ini untuk menulis himne dan lagu keagamaan yang mengandung ajaran ortodoks. Ada pula yang lagu untuk anak-anak sekolah minggu. Nyanyian pujian ini disusun dalam 2 buku, lagu ortodoks dan nyanyian doktrinal, dan kebangkitan hati nurani oleh lagu kaum muda. Habib juga menulis lagu untuk seminari. Habib Girgis menulis banyak buku. Selain apa yang telah kami sebutkan, ia menulis dalam topik teologi bukunya yang terkenal, 7 Sakramen Gereja. Dalam teologi komparatif, The Orthodox Rock, dan dalam sejarah gereja, Santo Markus Penginjil dan kehidupan Santo Paulus dan Santo Antoni, dan di bidang spiritualitas, ia menerbitkan beberapa buku, Misteri Ketuhanan, Pandangan Spiritual Kehidupan Kristiani, Penghiburan bagi Umat Beriman, dan Semangat Permohonan. Ia juga menulis mimpinya untuk reformasi dalam bukunya, Sarana Praktis untuk Reformasi Koptik. Habib Girgis mendapatkan ketenaran luar biasa. Orang-orang sangat mencintai Habib karena kepeduliannya terhadap pendidikan di segala bidang, dan karena kepribadian spiritualnya. Dalam pemilihan Dewan Komunitas Umum, atau Majelis Mili, ia memperoleh jumlah suara tertinggi di sebagian besar periode. Habib Girgis akan dikenang sebagai pelopor pendidikan agama di negeri kita dalam sejarah modern. Ia bukan hanya seorang guru, tetapi juga sekolah, bahkan universitas. Yang terpenting, dia adalah simbol kerja positif di gereja, simbol cinta pendidikan, simbol kelembutan hati, semangat dan banyak kebajikan. Perayaan peringatan Habib Girgis kami merupakan ekspresi kesetiaan dan komitmen. Kita tidak akan melupakan perbuatan baik Habib Girgis kepada seluruh zaman ini dan kita semua. Habib Girgis membangun fondasi yang kuat, dan banyak yang membangun di atasnya. Mungkin orang lain bisa membangun lebih tinggi, tapi tanpa fondasinya, mereka tidak akan bisa membangun sama sekali. Dialah yang bekerja dan kita semua telah masuk ke dalam pekerjaannya.